saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Mutilasi jadi salah satu kasus pembunuhan yang dinilai kejam. Namun, kekejaman yang dilakukan Alfi Maulana banyak yang menilai benar-benar di luar nalar. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel kami. Yang jadi korban mutilasi Alfi adalah pacarnya sendiri, Tiara Angelina Saraswati. Yang bikin heran, Tiara dibunuh lalu dimutilasi menjadi ratusan potong. Tak tanggung-tanggung, tim forensik bahkan mengumpulkan total ada 554 potongan tubuh Tiara. Ternyata, keahlian itu bukan dadakan. Alfi sudah terbiasa memotong-motong. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Dikutip dari Detik Jaktim, Kamis 11 September, Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Fauzi Pratama menjelaskan, ide mutilasi brutal itu muncul karena Alfi mempunyai pengalaman memotong hewan kurban. Pelaku pernah bantu-bantu memotong hewan kurban, kata Fauzi pada Detik Jaktim, Rabu 10 September. Saat mencincang jasad Tiara menjadi ratusan potong itu, Alfi diketahui menggunakan pisau daging, gunting dahan, serta palu besi. Sebelumnya, Alfi terlebih dahulu memisahkan kulit, daging, dan organ dalam dengan tulang, yang kemudian dibuang ke kawasan hutan Dusun Pacet Selatan. Sepulang dari Pacet, Alfi kembali memutilasi tulang belulang korban, dari tengkorak sampai kaki. Kanit Resmob Satreskrim Polres Mojokerto, Ibda Sukron Makmun menambahkan, Alfi memang punya pengalaman sebagai jagal hewan kurban saat Idul Adha. Dari keterangannya, Alfi pernah menjadi jagal hewan kurban lebih dari 3 kali. 3 kali lebih, tapi dia lupa. Yang diingat saat SMP di Medan tahun 2015, kelas 2 SMA di Jombang tahun 2018, dan waktu kuliah di Madura tahun 2021, beber Sukron. Seperti diketahui, Tiara dihabisi oleh Alfi yang telah dipacari selama 5 tahun terakhir. Pembunuhan disertai mutilasi tersebut dilakukan pada Minggu 31 Agustus sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu, Alfi menikam leher Tiara dengan pisau di rumah kos yang berada di Kelurahan Wilayah Kecamatan Lakar Santri, Surabaya. Setelah memastikan tewas, Alfi lantas membawa jasad korban ke kamar mandi kos. Di tempat itulah Alfi memutilasi korban. Ia memisahkan daging dan organ dalam korban dari tulang-tulangnya. Selanjutnya, dipotong-potong menjadi ratusan potongan. Sebagian potongan jasad Tiara dibuang ke semak-semak Dusun Pacet Selatan, Desa Kecamatan Pacet, Mojokerto. 1 pekan kemudian, Sabtu 6 September, sekitar pukul 10:30, Suliswanto menemukan potongan telapak kaki kiri korban. Polisi pun melakukan pencarian besar-besaran sampai mengerahkan anjing pelacak dari unit Pos Satwa di Samapta, Polda Jatim. Anjing jenis pelacak Labrador ini berhasil menemukan potongan telapak kanan korban di semak-semak. Temuan ini menjadi kunci terungkapnya identitas korban mutilasi. Hanya dalam 14 jam, Satreskrim Polres Mojokerto kemudian berhasil menangkap Alfi di kosnya pada Minggu 7 September sekitar pukul 1 dini hari. Jasad Tiara total dipotong menjadi 554 bagian berdasarkan hasil temuan tim forensik. Rinciannya, 142 dipotong tengkorak, 23 pecahan rahang dan gigi gerigi, 5 tulang vertebrae, 350 keping pecahan tulang panjang, 1 tulang belakang atau tulang punggung, 1 tulang koste pertama belakang, serta 32 potong tulang panjang. Selain potongan tersebut, polisi menemukan sekitar 65 potong jasad Tiara di semak-semak Dusun Pacet Selatan, Desa Kecamatan Pacet, Mojokerto. Potongan tersebut antara lain berupa jaringan otot, lemak, kulit kepala dan rambut, serta telapak tangan dan telapak kaki kiri. Kemudian ratusan potong tulang belulang yang sudah dikumpulkan itu diserahkan ke keluarga Tiara. Jasad yang tak utuh itu kemudian dimangkapkan di tempat asalnya, Desa Made, Lamongan, Selasa 9 September. Lantas, apa alasan tersangka tega memutilasi kekasihnya menjadi ratusan potong? Alfi mengaku tega membunuh kekasihnya karena sering dibuat kesal. Di matanya, TS merupakan sosok yang temperamen sehingga kerap marah karena masalah-masalah sepele. Emosi saya memuncak karena saya sudah memendam emosi sejak lama, puncaknya kemarin.
Terangnya saat jumpa pers di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Mojosari, Senin, 8 September 2025. Tim dari Satreskrim Polres Mojokerto yang dipimpin AKP Fauzi Pratama meringkus Alfi di kosnya pada Minggu 7 September sekitar pukul 1. Ia dijerat dengan pasal 340 KUHP junto pasal 308 KUHP. Tak terlepas dari cekcok yang terjadi di antara keduanya, yang paling bikin panas Alfi adalah umpatan Tiara. Hal ini terungkap dalam rekonstruksi yang dilakukan di Indekos kawasan Lidah Wetan, Surabaya pada Rabu 17 September. Alfi memulai rekonstruksi dengan memperagakan adegan menjemput adiknya di Bandara Juanda. Sesampainya di kamar kos, ia memperagakan adegan saat menghubungi korban melalui WhatsApp. Setelah hampir 1 jam, pada adegan keempat, korban membuka pintu sambil mengumpat. Setelah dibuka pintu, kamu ngapain? Tanya petugas pada Alfi saat rekonstruksi di rumah kos Lidah Wetan pada Rabu. Alfi menjawab korban sempat mengumpat padanya. Dia bilang gak tahu malu, terus kemudian ke atas, kata Alfi. Umpatan itu benar-benar membuat Alfi mendidih. Umpatan terasa begitu menyakitkan, sehingga terlihat niat menghabisi nyawa sang kekasih dengan mengambil pisau dapur. Singkat cerita, pembunuhan pun benar-benar terjadi. Jasad Tiara lalu dimutilasi menjadi ratusan potong. Polisi sendiri menemukan total ada 554 potongan tubuh korban. Alfi pun menyesali perbuatannya meski nasi sudah menjadi bubur. Sebab TS telanjur ia mutilasi secara sadis sampai menjadi ratusan potong daging, organ, dan tulang belulang. Permintaan maaf pun terlontar dari mulutnya. Untuk keluarga korban, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya naik darah, tandasnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kami segenap tim RRV Media turut berduka cita atas kasus ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nantikan berita terbaru hanya di RRV Media. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media